Nah, di dalam kondisi seperti itu, ketika teman-teman saudara stres semuanya, masuk kantor muka sudah kotak-kotak semua kayak komputer begitu, sudah capeknya luar biasa. Tapi saudara masuk dengan senyum, sukacita, tapi bukan gila senyum terus ya, nggak begitu. Karena saudara lemah lembut, bisa ngikuti keadaan itu, nggak melawan. Wah, luar biasa. Satu kali waktu saya sedang diskusi dengan beberapa anak-anak kami bicara soal ini, ngadapin banyak orang kok begini. Nah, dia tanya, tapi kenapa papa ini bisa santai aja ngadepin orang aneh-aneh semuanya? Saya tuh nggak ketemu sebuah istilah. Salah satu anak kami nemukan istilah dan sekarang itu lagi dipakai di banyak tempat. Ternyata dari pelajaran itu dia berkata gini, kalau begitu doa kita cuma satu. Maksudmu? Saya gini, Tuhan ajari saya meluk landak. Wah, itu kata-kata tepat sekali. Landak, tahu landak nggak? Iya. Ya, maklum. Oke. Saudara bayangin, itu doa aneh, ajari meluk landak. Betul? Bisa nggak kita meluk landak? Bisa, ada dua hal. Satu, kalau landaknya lagi kenyang dan bahaya hati, dia lagi diam. Kedua, landak mati. Dah, itu aja. Tapi serius. Bisa, saudara. Nah, kalau kita sudah baca tadi 2 Timotius 3, betul-betul semua orang di sekitar kita itu landak-landak semua. Tajam-tajam sekali mereka. Tapi kalau kita hadir di antara mereka dan kita tidak stres, ya, karena kita fleksibel, percayalah orang akan lihat Yesus lewat kehidupan kita. Betul nggak? Di tengah-tengah orang yang hanya ngejar duit, hanya minta, hanya dapat. Ternyata mereka melihat kita malah suka membagi dalam hidup ini. Waktu apa saja, pasti orang akan kenal siapa Tuhan kita itu. Oke? Nah, contoh di Alkitab, siapa bisa tunjukkan? Siapa di antara sosok kita di Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang betul-betul fleksibel seperti air itu? Yang gak pernah punya masalah dalam situasi, kondisi, dan tempat apapun juga. Iya, Yusuf. Tidak ada orang lain lebih hebat dari Yusuf di Alkitab. Ditempatkan di mana saja, dia itu jadi seperti air. Dia ngikuti, gak melawan. Menarik sekali kalau kita belajar soal Yusuf, saudara. Dia itu fleksibel. Saudara bayangkan, kalau kaki kita fleksibel, ya, dikasih sepatu ukuran berapa saja pas, itu namanya fleksibel. Bisa bayangkan gak hidup seperti itu? Indah sekali. Gak akan pernah punya masalah dalam hidup ini. Kalau kita fleksibel seperti air, kita lemah lembut. Sungguh, saudara, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita ini aneh. Aneh dalam arti positif. Betul? Ketika yang lain stres, kita tetap sukacita. Padahal kita juga ngerjain kerjaan yang sama. Maka itu saudara kerja di kantor manapun juga, ingat, jangan pernah marah-marah pada sistem, jangan pernah marah-marah kepada keadaan. Jadilah lemah lembut. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk Tuhan Yesus pribadi, yang mananya kita harus pelajari? Kelemah lembutannya itu di bagian mananya? Ayo kita lihat fakta ini. Tuhan Yesus kan dari surga turun ke bumi. Betul tidak? Dari surga ke bumi saja sudah beda atau belum cara hidupnya? Ayo, beda atau tidak? Beda sekali. Nggak usah bilang surga ke bumi. Saudara dari Indonesia pada New Zealand saja pertama susahnya luar biasa. Mengikuti aturan keadaan yang ini sudah berbeda. Padahal masih sama-sama di dunianya ini. Tapi dua negara sudah berbeda. Nah, bayangkan waktu itu Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia. Sudah beda. Terus yang kedua, dia cuma kumpul yang paling dekat tiap hari itu dengan 12 orang itu saja. Ayo jujur, harusnya dia stres nggak? Ayo, harusnya stres nggak dia ngadepin 12 orang itu? Sangat. Pasti. Apa itu kadar stresnya tinggi sekali. Petrus ngomong besar, Yudas mata duitan,
Thomas nggak percaya kalau nggak ada bukti, dan lain-lain lagi. Bisa lihat itu satu persatu bagaimana sikap mereka. Maka itu kalau tidak ada prinsip itu, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Ya, satu dulu. Saudara percaya 4 Injil itu akan penuh dengan ayat yang berkata, maka jengkellah dia dengan Petrus, tersinggunglah dia dengan Thomas, marahlah dia dengan Yudas. Pasti isinya ayat-ayat kayak gitu semuanya. Betul tidak? Karena dia menghadapi orang-orang yang susah sekali, yang dunianya beda, cara berpikirnya beda, cara ngeliat sesuatu beda semuanya. Saudara, dunia memerlukan bukti ini, bahwa Yesus Tuhan itu nggak cuma ada di dongeng, tapi bisa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang luar biasa. Jadi Yusuf sebagai anak emas, dia bisa menghadapi, dan dia nggak sombong. Dia masuk sumur, dia pun bisa menghadapi. Jadi budak, tidak masalah. Enak sedikit di rumah Potifar, dia nggak sombong. Masalah datang lagi, dia masuk penjara, begitu berat di penjara, nggak masalah buat dia. Coba renungkan hidup Yusuf itu, kata lemah lembut cocok untuk dia. Jadi Yesus di perjanjian lama itu bisa dilihat dalam hidup Yusuf. Katakan amin untuk itu. Nah, kalau kita hidup pada zaman yang bengkok seperti ini, ketika manusia semua berkata I don't care, lalu kita ada di tengah-tengah mereka mewakili Yesus di dunia, pasti orang akan tanya, kamu itu siapa? Kamu itu belajar dari mana? Kenapa cara hidupmu bisa beda dengan yang lain? Betul nggak saudara? Orang akan melihat seperti itu. Jadi gereja harus bisa menyatakan Yesus itu. Tanggal 19, 20, 21 Maret saya mimpin seminar misi di GSJA Batu Tulis di Jakarta. Bicara misi sangat ketat sekali karena gereja itu minta supaya jemaat sadar akan arti misi. Salah satu anak kami itu waktu dia mendengar saya ngajar soal misi, itu dia mendapat satu suara yang sangat menarik, dan itu jadi diskusi. Jadi untuk besoknya hari ketiga itu kami jadikan bahan diskusi di gereja itu. Soalnya tiba-tiba begini, dia sadar. Saya tekankan bahwa begitu banyak orang Kristen penakut. Ya, kita rasa hebat kalau di gereja, tapi begitu di luar gereja kita nggak berani buat apa-apa. Dia mendapat satu hikmat kata-kata itu. Ingat, kalau ada orang lagi emosi dan ditantang berkelahi, ada kata apa yang sering kali muncul? Kalau itu adanya di dalam ruangan, kalau berani keluar. Kalau berani keluar. Nah, Ronald dapat pernyataan itu dari Roh Kudus. Saudara, kenapa kalau orang emosi, kalau kita mau berkelahi, nantangnya kalau berani keluar? Artinya apa? Kalau di dalam pasti ngeroyok dong. Ada orang lain. Kalau di luar berarti satu lawan satu. Nah, seharusnya semua orang Kristen harus berani nantang iblis kalau berani keluar. Jangan beraninya cuma di dalam gedung gereja. Itu namanya jago kandang. Betul nggak? Jago kandang. Kalau berani di luar. Nah, dunia mencari ini. Karena kita menyembunyikan Yesus di dalam gereja. Maka itu yang di luar nggak pernah lihat Yesus kayak apa. Yang di luar tahu Yesus pokoknya orang Kristen, dah gitu saja. Tapi yang seperti apa tidak tahu. Tapi kalau apa yang dia katakan kepada kita hari ini, belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut. Kalau dunia melihat itu, mereka akan pasti percaya Yesus. Karena tidak ada orang lain bisa mengerjakannya. Betul atau tidak, saudara? Ayo kita tunjukkan itu kepada dunia. Ketika semua orang egois, hanya mementingkan diri sendiri, tahu-tahu kita hadir, memberikan sesuatu yang dunia nggak pernah bisa berikan. Pasti orang itu akan kena. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Soal kedua apa tadi? Setelah melembut, humble, rendah hati, lowly in heart. Saudara, kenapa Yesus berkata belajar kepadaku karena aku rendah hati? Apa arti rendah hati? Kalau lemah lembut artinya fleksibel, ya, di ruangan, di keadaan seperti apapun juga kita bisa. Oh, saya lupa satu bagian soal Yusuf tadi, itu menarik sekali. Masih ingat satu-satunya tulisan yang ditulis oleh Musa ketika Yusuf masih dalam penjara? Masih ingat ada berapa
orang yang senasib dengan dia, lalu orang itu tanya kepada Yusuf tentang nasibnya, tentang mimpinya, berapa orang? Nah, di dalam kondisi seperti itu, ketika teman-teman saudara stres,